Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Khairunisa dari kelas KPIA, ingin menjelaskan unsur-unsur hadis dan metode periwayatan hadis. Unsur-unsur hadis yang pertama, menurut bahasa artinya yang menjadi sandaran, tempat bersandar sesuatu yang dapat dipegang atau dipercaya. Dikatakan demikian karena hadis bersandar kepadanya, sedangkan menurut istilah terdapat beberapa perbedaan pendapat. Dalam istilah ilmu hadis, sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai Nabi Muhammad SAW. Pengertian lain bahwa sanad adalah sandaran hadis, yakni referensi atau sumber yang memberitahukan hadis mengenai rangkaian para rawi keseluruhan yang meriwayatkan suatu hadis. Yang kedua ada matan. Kata matan atau al-matan menurut bahasa berarti ma'irtafa'a min al-ardi, yang artinya tanah yang meninggi, bisa juga diartikan sebagai punggung jalan. Sedangkan menurut istilah adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Para muhadisin telah melakukan pengkajian terhadap matan hadis dari berbagai aspek lain, sebagai pelengkap bagi pembahasan mereka yang berkenan dengan diterima dan ditolaknya hadis, serta untuk memenuhi kebutuhan para peneliti dan pencari hadis. Terdapat cabang-cabang hadis, yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama, ilmu-ilmu tentang matan hadis. Dari aspek pembicaraannya, yakni ada 4 cabang ilmu, yaitu hadis qudsi, hadis marfu', hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Yang kedua, ilmu-ilmu tentang uraian matan hadis. Yang kami bahas diantaranya adalah gharib al-hadis, sebab-sebab lainnya, hadis naski, dan masuk dalam hadis muktahalifal hadis dan mukham al-hadis. Yang ketiga, ilmu-ilmu yang lahir karena adanya kontroversi antara satu matan dalam suatu riwayat dengan riwayat-riwayat dari hadis-hadis lain. Yang ketiga adalah rawi. Rawi adalah seseorang yang menyampaikan atau yang menuliskan dalam sebuah kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang guru. Bentuk jamaknya adalah ruwah dan perbuatannya menyampaikan hadis tersebut dinamakan merawi atau meriwayatkan hadis, atau singkatannya adalah rawi adalah orang yang meriwayatkan atau memberi hadis. Metode periwayatan hadis. Adapun metode mempelajari hadis atau menerima hadis yang biasa dipakai secara umum oleh ulama berbagai generasi adalah: yang pertama, al-sima, yaitu seorang guru membaca hadis yang dihafalnya atau yang ada di kitab tertentu di hadapan murid. Orang-orang mendengarkan kata-katanya. Metode ini sering digunakan pada masa Nabi. Yang kedua, al-qiraah ala al-syaikh, yaitu seorang murid membaca hadis yang boleh jadi diperoleh dari guru yang lain di depan guru. Yang ketiga, al-ijazah. Metode ini adalah sebuah metode dengan pemberian izin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu demi satu. Yang keempat ada al-munawalah, yaitu seseorang guru yang memberi sebuah atau beberapa hadis atau kitab untuk diriwayatkan. Metode ini mirip ijazah. Ada ungkapan eksplisit dari guru bahwa murid diberi ijazah boleh meriwayatkan hadis yang diberikan. Yang kelima, al-mukatabah, yaitu seorang guru yang menulis hadis untuk seseorang. Misalnya tulisan seseorang ulama tentang hadis yang dikirimkan kepada ulama lain. Yang keenam ada ilam al-syaikh, yaitu pemberian informasi guru kepada murid bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitab tertentu itu hasil periwayatan yang diperoleh guru dari si fulan tanpa menyebut izin atau ijazah periwayatan si murid kepada orang lain. Yang ketujuh, al-wasyiah, yaitu seseorang guru yang mewasiatkan buku-buku hadis kepada muridnya sebelum pergi atau meninggal. Yang ke-8, al-wijada, yaitu ada orang yang menemukan catatan atau buku hadis yang ditulis oleh orang lain tanpa ada rekomendasi untuk meriwayatkan hadis di bawah bimbingan dan kewenangan seseorang.